kembali bersama kami, tim jurnalistik SMK SPM Nasional Prokerto. Dengan saya, Anya Marwa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia. Pada kesempatan kali ini, kami, tim jurnalistik staf Batalion Taruna SMK SPM Nasional Prokerto, melakukan sesi wawancara dengan insan-insan maritim, entah itu di dunia pendidikan dan di dunia pelaut itu sendiri. Halo semuanya, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMK SPM Nasional Prokerto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya tentang Hari Pelaut Sedunia. Beberapa pertanyaan boleh dijawab. Bapak boleh menjelaskan apa itu Hari Pelaut, kemudian bisa menjelaskan pesan dan kesan Hari Pelaut Sedunia dan harapan ke depannya. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Edi Wahyono, MSI, sebagai Kepala SMK Nasional Prokerto, sedikit akan menguraikan masalah Hari Pelaut Sedunia. Sebelum saya menguraikan masalah Hari Pelaut Sedunia, kita yang paling penting adalah mengucapkan syukur alhamdulillah dulu pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan sampai saat ini, walaupun kita di saat ini adalah di musim pandemi. Dalam rangka Hari Pelaut Sedunia yang setiap tahun diperingati setiap tanggal 25 Juni. Sedikit uraian masalah Hari Pelaut Sedunia. Hari Pelaut Sedunia pertama kali diperkenalkan pada Amandemen Manila bulan Juni tahun 2010 yang mengadopsi revisi besar terhadap Konvensi STCW dan OD terkait, di mana konferensi diplomat sepakat bahwa kontribusi yang dibuat oleh para pelaut untuk perdagangan internasional harus diakui dan diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pelaut Sedunia. Konvensi STCW adalah konvensi internasional tentang standar latihan dan dinas jaga untuk pelaut yang menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira, dan petugas penjaga di atas kapal niaga yang berlayar. STCW dilahirkan pada tahun 1978 dari Konvensi Organisasi Maritim Internasional atau IMO di London. Konvensi ini mengalami perubahan yang besar pada tahun 1995. Kaitannya dengan peringatan Hari Pelaut Sedunia, saya sebagai Kepala SMK Nasional Prokerto, seperti tadi sudah diuraikan, saya akan memberikan kesan, pesan, dan harapan kaitannya dengan SMK Nasional Prokerto untuk peringatan Hari Pelaut Sedunia. Yang pertama, kesan. Dengan kondisi pandemik saat ini, maka perayaan Hari Pelaut Sedunia yang biasa diadakan setiap tahun di SMK SPM Nasional Prokerto untuk tahun ini tidak dilakukan. Dengan mengingat pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah, mengingat kegiatan ini dapat mengumpulkan massa. Kemudian yang kedua, pesan. Walaupun kegiatan perayaan Hari Pelaut Sedunia tidak dilakukan tahun ini, tetapi dengan harapan dapat dilakukan di tahun-tahun yang akan datang dengan persiapan yang lebih baik. Semoga di tengah kondisi saat ini hal-hal yang berkaitan dengan kepelautan dapat berjalan lancar dan tetap dapat mendukung perekonomian secara nasional dan internasional. Sedangkan yang terakhir yaitu harapan. Harapan kami sebagai Kepala SMK Nasional Prokerto yaitu khususnya untuk taruna-taruni SMK SPM Nasional Prokerto bisa yang nantinya setelah selesai menempuh ujian atau selesai di sekolah ini bisa mengikuti ujian keahlian pelaut atau UKP agar nantinya mendapatkan sertifikat profesi pelaut ANT ATT 4, 3, 2 atau mungkin 1. Karena SMK SPM Nasional Prokerto telah berstatus 1. Terakreditasi A dari Badan Akreditasi Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional, bersertifikat ISO 9001-2015 dari IAF. Yang ketiga, sertifikat pengasahan atau sertifikat approval
dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan standar IMO International Maritime Organization. SMK SPM Nasional Purwokerto yang berdiri tahun 1983 sehingga sampai saat ini sudah 39 tahun. Dan alhamdulillah sudah meluluskan atau mencetak tenaga-tenaga pelaut yang bekerja di beberapa perusahaan atau perusahaan pelayaran baik dalam ataupun luar negeri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan apabila dalam penyampaian ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya sampaikan selamat Hari Pelaut Sedunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan pesan-kesan harapan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di Hari Pelaut Sedunia, dan saya sedang bersama Bapak Altril Rayendra yang sebagai Direktur Akademi Maritim Nusantara. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan Hari Pelaut Sedunia ini. Pertama, kesan untuk Hari Pelaut Sedunia ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya tim jurnalistik SMK Purwokerto, luar biasa. Kalau kesan soal Hari Pelaut Sedunia di tahun 2021, saya pasti punya kesan yang mendalam karena memang saya juga alumnus dari Akademi Pelayaran dan kebetulan sekarang saya bekerja juga di dunia pendidikan pelayaran. Saya punya kesan yang mendalam karena saya melihat berkecimpung, beraktivitas dan lain sebagainya di dunia maritim, terutama di dunia pendidikan maritim, memang luar biasa. Artinya pendidikan maritim punya kesempatan, punya prospek yang luar biasa. Demikian juga dengan dunia maritim. Jadi kesan saya selama ini berkecimpung, beraktivitas di dunia pendidikan maritim, saya punya kesan bahwa dunia industri maritim punya prospek yang luar biasa untuk ke depan, terutama untuk generasi muda. Jadi untuk selanjutnya pesan untuk Hari Pelaut Sedunia. Iya. Saya punya beberapa pesan. Yang pertama tentu saja kepada regulator. Saya berharap regulator juga semakin memperhatikan aturan-aturan, peraturan-peraturan yang terkait soal kemaritiman, terutama untuk SDM pelaut. Lalu pesan saya juga untuk anak-anak muda, mari bergabung pada dunia industri maritim. Ada SMK Pelayaran Purwokerto, ada AMN Cilacap, bisa bergabung karena kami juga mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang maritim. Pesan saya juga kepada teman-teman pelaut, teman-teman SDM yang bergerak di bidang maritim untuk terus meningkatkan profesionalisme, bekerja dengan aman untuk kesejahteraan kita bersama. Kemudian ada harapan untuk para pemuda agar bisa masuk dan mengikuti kita di dalam hal kemaritiman. Ya. Harapan saya untuk generasi muda, seperti tadi saya katakan bahwa industri maritim itu memiliki prospek yang luar biasa ke depan, maka saya berharap semakin banyak generasi muda, semakin banyak anak-anak muda yang tertarik untuk bergabung dengan industri maritim melalui jalur-jalur pendidikan yang ada. Seperti yang saya katakan, ada SMK Purwokerto, ada AMN Cilacap. Mari anak-anak muda, generasi muda bergabung dengan kami di industri maritim. Sekali lagi, prospek industri maritim ke depan luar biasa. Mohon izin Bapak ada statement penutup untuk acara kali ini. Baik, statement penutup saya pada acara pagi ini dalam rangka Hari Pelaut Dunia. Saya sekali lagi atas nama Lembaga Pendidikan Maritim, kami mengucapkan selamat Hari Pelaut Dunia, tetap bekerja dengan profesional, dengan aman, selamat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, demikian terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat Hari Pelaut Sedunia. Selamat Hari Pelaut Sedunia. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami tim jurnalistik SPM Nasional Purwokerto dalam kegiatan Hari Pelaut Sedunia bersama saya Anya Marwah. Kali ini saya sedang bersama Cap Andi Wulanegara
sebagai Kapten dari KNK Prajapati Distrik Navigasi. Selamat pagi, Cap. Selamat pagi, Anya. Bagaimana kabarnya, Cap? Alhamdulillah baik. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait Hari Pelaut Sedunia ini. Pertama, pesan untuk pelaut-pelaut di dunia terkait Hari Pelaut Sedunia ini. Oke, terima kasih Anya, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pertanyaan bagus untuk pesan bagi seorang pelaut, ya kan, khususnya pelaut-pelaut di Indonesia dulu pertama, pelaut lokal, pelaut Indonesia sendiri. Pesan-pesannya memang kita harus namanya seorang pelaut, ya kan, namanya seorang pelaut kita memang harus menjaga satu yang diutamakan adalah safety-nya dulu. Safety first, kemudian beberapa perangkat, istilahnya di sini adalah pelaut. Pelaut itu memerlukan beberapa skill, ya, beberapa skill, beberapa kemampuan lebih lagi yang perlu ditingkatkan lagi. Kemudian dari segi tingkat akademisi juga harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi untuk pesan-pesan di pelaut-pelaut ini, raihlah terus apa yang kamu inginkan untuk menjadi seorang pelaut di masa depan yang menjadi pelaut yang sukses. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kesan Hari Pelaut Sedunia ini. Oke, baik. Untuk kesan di Hari Pelaut Sedunia ini tahun 2021 ini, kesan-kesannya bagi saya juga, saya seorang pelaut juga yang notabene memang bekerja di lintas pemerintahan, di mana dalam hal ini saya membawa kapal negara kenavigasian Prajapati. Kesan pribadi saya di sini, karena jiwa-jiwa seorang pelaut adalah jiwa-jiwa petualang, ya kan, jiwa petualang yang memang notabene kita dituntut untuk menjadi seorang pelaut yang handal. Kalau namanya jiwa pelaut, kita jiwa petualang, apapun risiko, apapun bahaya kita terjang. Kita di laut itu kita tidak tahu. Laut tidak akan seperti kaca terus. Pasti akan terjadi namanya badai. Nah, bagaimana cara kita untuk mengarungi badai? Ya itulah, skill kita harus pahami, kita harus punyai. Kemudian bagaimana cara membawa prinsip navigasi. Gitu. Itu kesan-kesan saya. Karena saya di sini di dunia pemerintahan, salah satunya kesan itu adalah menjaga alur kenavigasian yang ada di wilayah Cilacap sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah harapan untuk pemuda-pemuda yang mungkin mereka punya keinginan untuk masuk ke dunia kemaritiman. Harapan dari Cap Andi sendiri apa? Baik, pertanyaan bagus nih Anya. Harapan bagi pemuda-pemuda nih, khususnya calon-calon pemuda-pemudi nih yang baru beranjak mau ke remaja, raihlah impianmu setinggi mungkin. Salah satunya adalah di dunia pelaut, baik itu dari tingkat akademisi ataupun dari tingkat setara dengan SMK. Seperti itu ya. Jadi bagi pemuda dan pemudi yang ingin nantinya kalian akan mengarungi dunia, tidak hanya di dalam lokal saja, tapi di dunia, mengarungi dunia, raihlah setinggi mungkin cita-cita itu. Kejarlah impian kalian. Harapan saya salah satunya adalah pelaut. Mungkin kayak Anya sendiri, ya kan, sudah mengalami bagaimana dunia pelaut itu mengasihkan. Jadi tidak ada kata-kata dunia pelaut itu horor, itu tidak ada. Dunia pelaut itu mengasihkan. Kita bisa pergi kemana saja, free, ya, seperti itu. Ya, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Cap Andi atas semua jawabannya, dan semoga apa yang kita dapatkan dari Cap Andi sendiri menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami juga mengucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia. Terima kasih Cap Andi. Sama-sama Anya, terima kasih kembali. Halo semuanya, kembali bersama kami tim jurnalistik SPM Nasional Purwokerto dalam kegiatan Hari Pelaut Sedunia. Kali ini saya sedang bersama Bas Pinggir selaku KKM dalam KM Prajapati. Nah, selamat pagi Bas Pinggir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat.
Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Iya, siap. dalam hal yang terkait dalam kegiatan Hari Pelaut Sedunia ini. Siap, siap. Pertama, pesan dan kesan di Hari Pelaut Sedunia ini. Jadi, pesan saya untuk para calon-calon pelaut atau para taruna atau generasi bangsa kita yang ingin menjadi pelaut, yaitu tetaplah semangat untuk belajar dan tetap mencanangkan disiplin sejak dini. Karena apa? Karena resiko pekerjaan pelaut itu sangat tinggi, baik cuaca maupun kapal sendiri. Jadi usahakan tanamkan kedisiplinan untuk safety maupun keilmuannya ya. Tetap belajar. Nah, itu pesan saya untuk para pelaut agar kalian nanti bisa menjadi seorang pelaut yang go internasional, bisa melayari ocean going gitu. Itu kan harapan saya kepada para calon-calon pelaut kita seperti itu. Dan pesan-pesan untuk pelautnya sendiri. Pesan saya untuk pelaut untuk saat ini pelaut kita sudah banyak sekali dan harapan saya ya safety itu yang perlu tetap dipegang untuk para pelaut kita supaya kita menghindari kecelakaan yang dari kapal, karena memang di Indonesia khususnya banyak sekali kecelakaan yang karena mereka itu kurang menetapkan kedisiplinan dan diri masing-masing. Kecelakaan kerja ya itu kan karena human error atau kurang disiplin. Makanya pesan saya untuk pelaut tetap patuhi disiplinan baik diri sendiri maupun kebersamaan dalam kerja tim seperti itu. Dan kesannya, Mas? Kesan saya untuk Hari Pelaut Sedunia ini, saya pribadi sangat berbangga karena saya merupakan bagian dari pelaut di negeri ini. Alhamdulillah saya jadi pelaut juga, walaupun saya sekarang di kapal negara KN Prajapati di distrik navigasi kelas 3 Cilacap. Kebetulan saya sebagai KKM di sini, saya patut berbangga karena pelaut kita sudah diakui dunia. Ada Hari Pelaut Sedunia, saya cukup berbangga sekali pelaut kita sudah diakui dunia. Seperti itu. Wah, semoga harapan kita ke depannya sangat-sangat baik dan semua yang kita bicarakan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, Bas. Sama-sama. Dan kami mengucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia. Oke, sukses. Dalam kegiatan Hari Pelaut Sedunia. Kali ini saya sedang bersama dengan Chief Satrio. Selamat pagi, Chief. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Satrio Wibowo, Mualim 1 dari kapal Abu Samah. Sudah di sini sejak 5 bulan yang lalu. Kapal Abu Samah sendiri itu berasal dari PT apa? Untuk Abu Samah ini kapal milik PT Pupuk Indonesia Logistik. Jadi tipe kapal bak carrier, bawa pupuk dari Palembang, seringnya dari Palembang ke Jawa untuk disampaikan ke Jawa seperti itu. Oke, Atau nggak Jawa ya, di pulau-pulau lain selain di Palembang. Oke, terima kasih, Chief. Saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan Hari Pelaut Sedunia ini. Untuk harapan kedepannya untuk calon taruna atau calon pelaut-pelaut yang ada di Indonesia terutama. Untuk pelaut-pelaut muda mungkin ya, kita sebutkan pelaut-pelaut muda. Untuk para pelaut muda, jangan gampang menyerah. Mungkin di luar sana banyak omongan tentang pelaut yang seperti ini ataupun cari kerja susah. Untuk pesannya, saya berpesan jangan gampang menyerah, jangan mudah menyerah, tetap semangat. Isilah dunia pelaut, karena dunia pelaut itu perlu diisi untuk kedepannya dan untuk kejayaan semua pelaut gitu. Ada lagi? Apa lagi ya? Sudah cukup kayaknya, itu aja untuk generasi muda. Jangan takut untuk menjadi pelaut. Mungkin banyak stigma negatif tentang pelaut yang seperti ini, nanti di laut seperti ini. Setelah dijalanin, insya Allah untuk jadi pelaut yang sukses, dan pelaut itu bisa sukses itu tergantung dilihat dari mananya kita
sukses kan, nggak harus menjadi yang kaya atau gimana. Jadi untuk generasi muda jangan takut untuk menjadi pelaut. Dunia pelaut itu harus diisi dan memang seharusnya diisi. Jangan mudah menyerah, tetap semangat, berpikir positif untuk masa depan. Baik, terima kasih Sif. Semoga harapan-harapan yang disampaikan Sif bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami mengucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia. Terima kasih. Dan kali ini saya sedang bersama dengan Cap Agus. Selamat pagi Cap. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon izin Cap, saya mohon izin untuk Kapten memperkenalkan diri. Saya Kapten Agus Budi, Kapten dari MP Abu Sama. Asal saya dari Makassar, alumni dari IT Makassar. Terima kasih. Baik Cap, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan Hari Pelaut Sedunia ini. Saya ingin bertanya, pertama itu adalah harapan-harapan dari Kapten yang terkait dengan kegiatan Hari Pelaut Sedunia ini. Harapan saya buat pelaut-pelaut yang akan datang supaya bisa menjaga diri di atas kapal, yang terutama itu menjaga safety first-nya. Jadi berlayar kita, moto kita itu berlayar untuk kembali. Jadi di atas kapal harus betul-betul menjaga keselamatan. Baik. Ada ucapan-ucapan untuk Hari Pelaut Sedunia. Ya, Hari Pelaut Sedunia, mudah-mudahan kedepannya pelaut-pelaut ini bisa berjaya lagi. Baik, terima kasih Cap. Semoga harapan-harapan yang disampaikan Kapten Agus bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kali ini saya sedang bersama dengan Bas Yohanes. Ya. Selamat pagi Bas. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Mohon izin Bas untuk Ya. memperkenalkan diri dari nama dan Ya. jabatan. Oke. Saya Yohanes Pangestu, MV Abu Sama, jabatan Chief Engineer. Dan saya bekerja di sini kurang lebih 3 bulan yang lalu. Wah, terima kasih Bas. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Ya. tentang Hari Pelaut Sedunia ini. Ya. Saya ingin bertanya tentang kesan selama Ya. menjadi pelaut. Oke. Ya, saya pertama untuk berlayar sekitar tahun 2000. Jadi kesan-kesan pertama saya untuk menjadi pelaut ini, pertama gimana ya, pengalamannya kurang lebih banyak menyenangkan. Ya, lebih menyenangkan karena kita dapat pengalaman baru dari teman baru, terus pekerjaan yang baru, suasana yang baru, dan juga mungkin pengalaman pertama saya berlayar ya sedikit-sedikit ada homesick dan juga kaget dengan lingkungan kerja yang harus semuanya serba cepat, efisien, karena kita di atas laut, jadi memerlukan kondisi yang lebih cepat dan tepat untuk sasaran. Karena saya berada di posisi saya di kamar mesin, jadi untuk efisiensinya mungkin harus lebih cepat lagi untuk mengatasi apabila ada kendala-kendala di mesin, terutama karena kita di atas laut, agar tidak mengganggu jalur operasional pertama itu. Jadi semangat untuk bekerja itu untuk pengalaman saya lebih hebat lagi, kuat lagi. Wah, ternyata pengalaman Bas Yohanes Ya. sangat panjang ya. Terima Dari tahun kasih. 2000. Iya, saya pertama Sudah berlayar tahun 2000. 21 tahun Ya, ya. betul. Ya. Baik, terima kasih Oke, Bas. sama-sama. Semoga pengalaman bisa Ya. menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya. Terima kasih. Oke. Kami mengucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia. Selamat Hari Pelaut Sedunia. Terima kasih.